Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan fakta baru tentang Board of Peace di mana ada Indonesia dan Israel di dalamnya. Trump mengatakan pembentukan Board of Peace telah mendapat dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Israel dan Hamas sebelumnya telah menyepakati rencana tersebut pada tahun lalu dengan gencatan senjata resmi mulai yang berlaku pada Oktober. Meskipun kedua belah pihak berulang kali saling menuding melakukan pelanggaran kesepakatan. Lantas apa kata netizen di Instagram CNBC Indonesia? Kita coba bacakan beberapa di antaranya ya. Ini ada yang masuk dari Ron is my name. Logikanya ngawur banget, mau bangun suatu daerah tapi negara tempat lokasi daerah itu malah nggak diundang. Apa hak negara-negara di Board of Peace termasuk RI mau ngatur daerah di negara berdaulat lain? Saya juga berpikiran demikian. Maksudnya mereka mau membenahi Palestina, tapi Palestina nggak ada di dalam Board of Peace. Gimana nih? Ini ibaratnya Mas berdua berantem, saya mau mendamaikan, tapi Mas nggak ada, Mas Luki nggak ada, Mas Iqbal doang. Gimana cara saya mendamaikan? Ini memang jadi pertanyaan ya, karena banyak beberapa mantan duta besar ya, pejabat juga di Pakistan termasuk saya baca juga mempertanyakan seperti itu, persis seperti komentar netizen tadi ya. Bagaimana mungkin membicarakan rekonstruksi Palestina tapi Palestinanya nggak ada. Nah gitu itulah. kan. Tapi memang ya kembali lagi dari semangat awalnya bahwa Trump memang inginnya adalah masalah Gaza ini sebenarnya bukan, saya meyakini bukan tujuan awal sebenarnya. Tujuan akhirnya kan adalah yang waktu itu sudah dipaparkan di Davos ya, New Gaza City, New Rafah City. Jadi bahkan kebutuhan untuk rekonstruksi sendiri Bank Dunia pernah menghitung sampai 70 miliar dolar gitu. Sementara untuk Board of Peace ini aja baru kekumpul 5 miliar dolar gitu. Dan Indonesia pun rasa-rasanya juga saya yakin tuh belum keluar duit juga gitu untuk ini gitu. Jadi ini kayak memang egonya Trump aja ya untuk membentuk dewan ini dan mencoba untuk menyaingi Dewan Keamanan di PBB mungkin ya, yang dia nilai udah nggak efektif gitu ya. Iya, jadi kan nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya saya nggak nalar gimana ya. Netizennya pintar. Betul, karena sama. Ini sederhana loh pemikirannya. Alfa Rega, rekonstruksi Gaza setelah penduduknya dihabisi, setelah itu ditinggali penduduk Israel. Sama aja kita patungan untuk bangunkan negara Israel di Gaza. Memang gila taktik Amerika. Begitu cenah katanya. Nah ini kan akhirnya karena tidak ada kejelasan. Board of Peace ini mau ke arah mana, rekonstruksi untuk siapa, dana dari mana. Akhirnya kan asumsi ini kayak bola salju dan masuk akal, yang menjadi asumsi netizen ini masuk akal gitu. Kalau Mas Luki sendiri gimana? Apakah benar itu nantinya Gaza dibangun? Karena sekarang warga Gaza udah nggak ada loh. Betul, nada-nada skeptis di luar sana menurut saya memang sangat beralasan ya. Karena ketika Board of Peace ini dibentuk misalkan dengan alasan ini lahir dari resolusi PBB betul. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa ternyata peran Trump begitu dominan di sini, peran jadi ketua malah. Betul, dengan susunan pengurusnya yang bisa dibilang pro-Israel ya, kebanyakan pro-Israel di situ, akhirnya timbul pertanyaan seperti itu. Apalagi ketika di Davos begitu detail dipaparkan bahwa akan ada proyek properti di sana dengan seperti resort segala macam lah. Jadi orang bertanya-tanya apakah memang Dewan Perdamaian ini. Iya, jangan-jangan kita patungan untuk mewujudkan cita-cita Donald Trump. Betul, gitu kan. Seperti itu. Walaupun beberapa kali Indonesia ya yang bergabung menegaskan bahwa misi Indonesia adalah untuk kemanusiaan di sana, memastikan bahwa pembangunan Gaza berjalan dengan baik. Tapi memang ini perlu dibuktikan ke depan gitu, bagaimana pembangunan itu memang ditujukan untuk masyarakat Gaza. Dan di sini menurut saya yang akhirnya banyak nada-nada kurang setuju di luar karena begitu sering disebutkan bahwa akan ada rekonstruksi, akan ada pemulihan di sana. Tapi di sisi lain serangan masih terjadi di Gaza misalkan. Ini adalah sesuatu yang sangat ironis misalnya dengan kehadiran Board of Peace yang sudah dibentuk gitu. Kayak nggak nyambung. Betul. Ya kan? Kita mau mendamaikan tapi yang lagi mau didamaikan aja masih tembak-tembakan, masih lempar-lemparan bom gitu kan. Apakah Israel juga ada dalam Board of Peace? Ya kalau secara ini sudah menyatakan masuk ya. Ada gitu kan di dalam itu. Tapi memang Palestinanya belum ada gitu. Dan itu yang jadi pertanyaan juga. Apakah nanti bagaimana publik melihat keberadaan Israel itu di sidang pertama ya besok ya, waktu
waktu Amerika ya, itu bagaimana melihat, saya nggak tahu ya, saya nggak membayangkan juga sih posisi kita akan seperti apa gitu, karena pasti itu framing media akan sangat tajam ya. Iya, iya. Walaupun tadi Lucky bilang Netanyahu nggak hadir gitu ya, diwakili oleh Menlu gitu. Enggak, ini bukan masalah Netanyahu hadir atau Netanyahu nggak hadir, tapi di dalam Board of Peace itu mayoritas pro Israel. Lalu Presiden Indonesia dan Indonesia sendiri stance-nya kan udah jelas gitu. Kita pro Palestina gitu kan. Apa yang akan disuarakan kira-kira di sini? Ya, menurut saya ini langkah, bisa dibilang langkah yang berani ya ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa tetap konsisten di sana? Menurut saya Indonesia punya tujuan yang baik di sana lah, untuk memastikan di situ ada pemulihan di Gaza, misalkan pembangunan Gaza, misalkan, dan moga-moga pemerintahan kembali ke rakyat Palestina. Jadi ini sebenarnya jadi tantangan Indonesia berada di dalam dewan itu, dikelilingi oleh negara-negara yang secara geopolitik bisa dibilang negara-negara kuat ya. Jadi bagaimana Indonesia bisa secara konsisten menyuarakan apa yang sudah menjadi apa yang sudah menjadi prinsip Indonesia selama ini, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno. Dan harusnya bukan hanya konsisten menyuarakan, tetapi Indonesia juga harus berani ketika nanti suatu saat ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi gambaran Indonesia harus berani melangkah keluar gitu. Itu harus diambil oleh Presiden kita. Dan ada lagi komen yang masuk nih dari @dre_black89gb. Nanti dihancurin lagi, terus bisnis beli senjata lagi, terus hancurin lagi, terus aja begitu sampai uang rakyat habis gitu kan. Ini adalah level skeptisme yang sudah dicapai oleh masyarakat gitu. Akhirnya melihat Board of Peace ini ini permainan Amerika gitu melihatnya ya kan. Tapi ya itu dia tadi, gimana caranya Indonesia akhirnya menempatkan dan membawa dirinya dengan apa yang menjadi pegangan kita sejak lama ya. Jangan sampai terkecoh di sana atau terbawa arus di sana. Harus diingat nih untuk tim Pak Presiden dan juga timnya ya. Izra Dram 13, kapan tentara penjajah akan dilucuti senjatanya? Nah ini benar, mereka kan udah berkumpul nih Board of Peace gitu kan, tetapi perang-perangan masih ada. Kapan nih kira-kira tentara-tentara ini akan dilucuti senjatanya? Ini ya gencatan senjata kemarin pun juga masih dilanggar ya oleh Israel ya. Maka satu sama lain saling nuding. Iya bahkan jadi saya melihat dari Israelnya sendiri juga masih bertahan dengan argumen bahwa ini kan karena kita memburu Hamas, selalu seperti itu kan. Sementara Amerika juga menuding Hamas organisasi teroris. Jadi memang tidak nggak selesai-selesai akhirnya. Sementara kalau berdasarkan pemberitaan kan Gaza ini sudah 80% wilayahnya sudah hancur ya, dan masyarakatnya juga udah banyak sekali yang mengungsi ke tempat lain, Yordania dan lain-lain ya. Itu udah akan jadi masalah juga sebenarnya untuk negara di sekitar gitu. Tapi kalau memang niatnya untuk mendamaikan, paling tidak benar-benar berhenti perang gitu ya, dan itu memang terwujud ya, kita tentu mengapresiasi ya. Tapi kalau itu memang tidak ada arah ke sana ya, sebagaimana disampaikan Presiden juga ya, melalui beberapa diplomat yang beliau temui, dikatakan bahwa ya Indonesia akan keluar gitu dari dewan ini karena dianggap tidak sejalan, tidak bermanfaat dan tidak sejalan. Dan belum bayar juga gitu. Iya, dan itu yang perlu digarisbawahi karena banyak juga kan masyarakat yang kekhawatiran gitu. Jangan sampai kita spending ternyata urusannya bukan urusan Palestina nih gitu kan. Benar. Nah, apakah isu ini juga dibawa di Amerika saat ini gitu kan? Maksudnya ya memang sih fokus utama Pak Prabowo ini kan untuk perdagangan, tapi apakah isu ini penegasan tentang stance Indonesia atas Palestina juga akan dibawa? Iya, pasti ya. Artinya di tanggal 19 besok peran Indonesia pasti akan cukup vital juga ya, karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar yang punya sensitivitas tinggi lah dengan wilayah Timur Tengah, khususnya di Gaza. Jadi menurut saya ini jadi kesempatan justru untuk Presiden untuk menyatakan secara tegas posisi Indonesia di dalam dewan tersebut gitu. Jadi ya ini jadi kesempatan bagus lah, tapi tetap harus berhati-hati juga. Kita tahu di sana ada berbagai macam negara dengan pasti dengan membawa kepentingan masing-masing lah. Jadi bagaimana Indonesia di sana menyatakan prinsipnya bahwa bagaimanapun juga kemanusiaan harus diutamakan di sana. Oke, kemanusiaan. Dan ada kirim pasukan juga dari Indonesia ke sana. Ini fungsinya untuk apa nih?
Memang kalau yang pasukan itu kan bulan Juni ya rencana, dan itu memang bukan untuk berperang melawan Palestina ya, tapi memang atau melawan Israel gitu. Tapi sebenarnya mayoritas itu dari Zeni dan medis ya. Kalau Zeni dan medis ini kan sebenarnya untuk pembangunan dan kesehatan gitu. Jadi benar-benar hanya menjalankan misi perdamaian sih. Sebenarnya udah banyak juga yang kita lakukan di Lebanon dan negara-negara di Afrika ya. Jadi bukan sesuatu yang tapi memang ini bagian dari kewajiban Indonesia juga bergabung di Dewan ini sih. Iya, iya. Ya memang kewajiban, tapi harusnya Indonesia bisa menempatkan dirinya dan berfungsi di situ sebagaimana pemantau juga. Jangan sampai terbawa arus, itu dia tadi ya. Jangan harus tetap kuat dengan stance-nya, yaitu untuk membela Palestina. Betul. Thank you banget Mas Iqbal, thank you banget Mas Saf. Uki. Kita ketemu lagi di editor View berikutnya ya. Pemirsa, kini kita kembali lagi ke Closing Bell.